Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai pusat industri dan keuangan kawasan tengah dan timur Indonesia. Aktivitas ekonomi di provinsi ini berkontribusi pada 15% produk domestik bruto nasional. Jawa Timur juga memiliki potensi di bidang pertanian, perikanan, perdagangan, jasa, dan pariwisata yang mampu berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di sisi lain, pemerintah Provinsi Jawa Timur menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Salah satunya adalah pengurangan angka kemiskinan. Oleh karena itu, sejak tahun 2004, pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan program anti kemiskinan atau anti-poverty program. Program anti kemiskinan ini bertujuan meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin melalui pemberdayaan usaha kelompok masyarakat atau POKMAS dengan pola kemitraan berbasis klaster. Hingga akhir 2021, program anti kemiskinan ini telah memfasilitasi 879 kelompok masyarakat di 17 kabupaten. 80% kelompok masyarakat ini mengatakan usaha mereka semakin berkembang setelah dibantu melalui program anti kemiskinan. Pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat. Hal ini mengakibatkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur naik dari 10,2% pada 2019 menjadi 11,46% pada 2020. Selain itu, hasil evaluasi program anti kemiskinan menyebutkan perlunya kemitraan dan kolaborasi berbagai pihak agar semakin banyak kelompok masyarakat yang keluar dari kemiskinan sekaligus mendukung visi optimis Jatim Bangkit. Maka pada 2020, pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dukungan kompak melakukan pembaharuan desain program anti kemiskinan guna menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan zaman. APP dengan desain baru dinamakan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera atau disingkat PETI-KOIN bermantra. Pembaharuan program ini dilakukan dengan mengadopsi model keperantaraan pasar. Keperantaraan pasar adalah model pengembangan UMK dengan memperkuat akses pasar melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku UMK, serta melibatkan mitra lokal dan swasta. Model ini bertujuan meningkatkan produksi, pendapatan masyarakat, dan keuntungan bagi para mitra. Keperantaraan pasar dimulai dengan identifikasi komoditas unggulan prioritas, pemangku kepentingan, dan permasalahan awal. Selanjutnya, kolaborasi antar pihak mencari solusi inovatif untuk UMK seperti badan usaha milik desa dan koperasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. UMK kemudian mendapat pendampingan, pemantauan, dan pengukuran dampak. Selama ini APP menggunakan pendekatan kita mengajari kelompok untuk melakukan produksi. Padahal kalau kita hanya mengandalkan produksi, maka tingkat pendapatan masyarakat akan kecil. Oleh karena itu, APP kita coba desain, kita tidak hanya mengajari kelompok untuk berproduksi, tapi juga mengajari bagaimana masyarakat ini mengenali pasar, bagaimana masyarakat ini bisa menjual produknya sendiri dengan menggandeng off-taker, dengan menggandeng pihak ketiga untuk bisa membantu memasarkannya produk-produk yang dimiliki oleh kelompok. Saya kira dengan keperantaraan pasar ini maka akan menjadikan APP program yang komprehensif dan semakin bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Terdapat 3 indikator utama keberhasilan PETI-KOIN bermantra. Pertama, POKMAS dan kelompok usaha masyarakat miskin lainnya mengalami peningkatan pendapatan melalui komoditas usaha yang dikembangkan. Kedua, terciptanya akses ke pembeli yang konsisten dan berkelanjutan, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha. Ketiga, terbentuknya kemitraan bisnis yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara POKMAS dan produsen lainnya melalui BUMDes atau koperasi dengan off-taker.
Memang dulunya kami dari Pokmas ini untuk pengiriman ke pabrikan kurang lancar karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Namun setelah adanya program APP ini, alhamdulillah pengiriman ke pabrikan juga udah lancar, pengiriman ke konsumen juga lancar, dan setelah ada program APP ini kita tahu apa kendala-kendalanya dan kita juga tahu bagaimana solusinya. Terima kasih, kami sudah dikenalkan dengan banyak pihak dan jaringan. Sehingga sekarang jadi tahu dan paham standar dari produk untuk pabrik. Sehingga saat ini bisa langsung transaksi dan jaminan barang terjual dengan bantuan banyak pihak. Terima kasih. Dengan adanya program keperantaraan pasar ini bagi kami adalah kesempatan untuk perusahaan kami memiliki nilai tambah dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, karena ini termasuk kegiatan kewirausahaan sosial. Kemudian yang kedua adalah kami mendapatkan standar produk yang menjadi pasokan kebutuhan kami dengan lebih terjamin karena kami terjun langsung ke lapangan. Dengan adanya program APP ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Probolinggo. Besar harapan kami, melalui desain baru APP ini akan lebih banyak kelompok sasaran masyarakat miskin yang terfasilitasi mandiri dan mampu mempertahankan kemandiriannya. Dengan harapan program APP ini tetap berkelanjutan. Program Peti Koin Bermantra ini adalah merupakan redesain ulang dari APP yang memang selama ini sudah kita lakukan, yaitu pemberdayaan ekonomi kolaboratif, inklusif, mandiri, dan sejahtera. Melalui program ini diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di skala kecil, yaitu di pedesaan melalui kelompok masyarakat dengan menciptakan banyak wirausaha unggul, mandiri, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan terus mendorong implementasi Peti Koin Bermantra ini ke seluruh kabupaten kota, dan kami berharap kabupaten kota juga punya komitmen yang sama untuk mensupport program ini yang nantinya harapannya dapat meningkatkan keberlanjutan usaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kesejahteraan untuk menurunkan kemiskinan.